Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sekolah dasar kelas 6. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Tiara Tiffany Cikilo dengan NIM 14236 dari kelas C Pendidikan Matematika. Baiklah, dalam media pembelajaran ini saya mengambil satu materi, yakni mengenai lingkaran. Nah, dalam materi lingkaran ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, lalu ada keliling lingkaran, dan yang terakhir itu mengenai luas lingkaran. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, sebelumnya apa sih itu lingkaran? Pasti teman-teman sudah bisa membayangkan yang bagaimana bentuk ataupun yang seperti apa lingkaran itu. Lingkaran merupakan suatu benda yang misalkan seperti benda-benda yang sering kita temui di sekitar kita, seperti halnya roda, Lalu ada permainan biang lala, ada permainan hula hoop, dan masih banyak lagi benda-benda yang bisa kita temui yang bentuknya itu seperti lingkaran. Namun, apa sebenarnya lingkaran itu? Nah, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada suatu bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Dan ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran ini, yang biasa kita kenal dengan unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran ini ada satu buah lingkaran di mana ada 3 unsur di dalamnya. Unsur yang pertama itu ada titik pusat. Nah, apa itu titik pusat lingkaran? Titik pusat adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya itu tepat di tengah-tengah daripada lingkaran. Unsur yang kedua yaitu ada jari-jari lingkaran yang dilambangkan dengan R. Jari-jari lingkaran ini adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, panjang jari-jari ini dia sepanjang segmen garis tersebut. Yang ketiga ada yang namanya busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini adalah garis lengkung bagian tertutup yang ada pada lingkaran. Jadi B ini adalah dia merupakan busur dari lingkaran. Unsur yang selanjutnya yang ada pada lingkaran yaitu tali busur. Nah, ini merupakan tali busur dari lingkaran. Tali busur ini merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya ini ada pada lingkaran. Selanjutnya ini ada apotema lingkaran, di mana apotema ini merupakan garis terpendek antara tali busur dan juga pusat lingkaran. Lalu ada unsur diameter. Diameter lingkaran ini dia merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter ini dia membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Lanjut, ini ada unsur keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran ini dia merupakan busur terpanjang yang ada di lingkaran. Lalu ada luas. Luas ini dia merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Jadi daerah yang di area ini merupakan luas dari lingkaran. Dan 2 unsur terakhir dari lingkaran ini ada juring dan juga tembereng, di mana juring ini merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Jadi ini adalah juring, dia dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran. Dan terakhir tembereng. Tembereng ini merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur.
Masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai keliling lingkaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai keliling dari lingkaran. Nah, di sini sudah ada satu buah lingkaran yang di dalamnya ini sudah terdapat diameter. Nah, sebenarnya untuk keliling lingkaran ini kita bisa melakukan suatu praktik sendiri. Misalnya dengan mengukur lingkaran apapun yang sering kita temui. Lalu kita amati dan kita cari apa hubungan dari keliling dengan diameter. Sehingga nantinya akan kita dapatkan apabila keliling lingkaran itu dibagi dengan diameter, itu hasilnya mendekati 3,14. Bahkan apabila kelilingnya pas 22 atau 22, maka diameternya itu pasti 7. Sehingga perbandingan ini selalu tetap, di mana keliling dibagi diameter itu 22/7. Selanjutnya, untuk 3,14 dan 22/7 ini disebut pi, yang berarti kita tulis keliling dibagi diameter sama dengan pi. Keliling itu kan dilambangkan dengan K dan diameternya ini kan D. Berarti K per D itu sama dengan pi. Sehingga K sama dengan pi kali D. Jadi keliling lingkaran ini bisa dicari dengan pi kali D. Nah, karena D ini kan 2 kalinya jari-jari, maka bisa kita tulis K 2 kali pi r. Karena 2 kali pi r ini kan sama dengan diameter. Karena di sini pi ini ada 2 macam, yaitu 3,14 dan 22/7. Sehingga kita pasti bingung kapan kita akan bisa menggunakan keduanya ini. Maka di sini apabila diameter lingkaran ini kelipatan 7, maka kita akan gunakan pi-nya ini sama dengan 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan yaitu 3,14. Nah, lanjut untuk contoh soal, di mana di sini ada dua contoh soal mengenai keliling lingkaran. Untuk soal pertama ini, berapakah keliling lingkaran yang mempunyai diameter 42 cm? Nah, untuk pembahasannya di sini diketahui diameternya itu 42 cm, lalu yang dia tanya itu adalah keliling lingkaran. Dimana untuk mencari keliling daripada lingkaran itu kan sama dengan pi kali D, sama juga dengan pi kali D yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nilai pi yang akan kita gunakan ini yang mana? Apakah yang 3,14 atau 22/7? Di sini karena nilai diameternya ini 42 cm, maka yang pasti 42 ini merupakan kelipatan dari 7. Jadi kita gunakan nilai pi-nya ini 22/7. Jadi 22/7 dikali 42, di sini 7 itu bisa kita coret ataupun bisa kita hilangkan ya. 42 pun juga sama. Sisanya itu 42 ini pasti sisanya tinggal 6 ya. Tinggal 6, maka 6 kali 22 itu hasilnya 132 cm. Jadi keliling dari lingkaran ini adalah 132 cm. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua itu mengenai di sini ada sebuah tutup toples mempunyai 10 cm ya. Berapakah keliling tutup toples tersebut? Langsung pada pembahasannya, di mana di sini diketahui R-nya itu sudah tahu ya, 10 cm. Yang dia tanya adalah keliling. Mana rumus keliling itu adalah 2 kali pi r. Di sini nilai pi yang kita gunakan 3,14 karena 10 ini jari-jarinya itu bukan kelipatan 7. Jadi 2 kali 3,14 kali 10 itu sama dengan 62,8 cm. Jadi keliling dari tutup toples ini adalah 62,8 cm.
Lanjut untuk materi mengenai luas lingkaran. Kita akan ataupun di sini sudah ada pembuktian mengenai bagaimana mencari luas lingkaran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada satu buah lingkaran atau sebuah lingkaran yang sudah teriris-iris. Nah, irisan dari lingkaran ini akan kita susun nantinya sedemikian rupa sehingga nantinya bentuknya ini akan menyerupai persegi panjang seperti gambar yang di samping. Nah, akan didapat bahwa panjang dari persegi panjang itu merupakan setengah dari keliling lingkaran, sedangkan lebar dari persegi panjang adalah merupakan jari-jari atau R ya. Dan sebagaimana sudah kita ketahui ya, bahwa luas dari persegi panjang ini kan panjang kali lebar. Karena K ini 2 pi r, maka setengah dari keliling lingkaran ini itu 1/2 kali 2 pi r atau sama dengan pi r ya, karena luas bisa dihilangkan. Sehingga panjang dari persegi panjang itu adalah pi r, sedangkan lebarnya ini adalah r. Berarti karena luas ini kan panjang kali lebar, maka pi r kali r atau pi r pangkat 2. Dengan demikian, luas lingkaran bisa kita cari dengan menggunakan rumus pi r pangkat 2. Lanjut masuk pada contoh soal. Di sini sudah ada 2 contoh soal mengenai untuk mencari luas lingkaran. Kita ke contoh soal yang pertama dulu untuk mencari luas lingkaran. Di sini disuruh cari bahwa berapa luas lingkaran yang dimana jari-jarinya itu 20 cm. Langsung untuk pembahasannya, maka luas kan sudah kita ketahui ya, untuk mencari luas daripada lingkaran itu pi r pangkat 2, dimana pi di sini kita akan gunakan 3,14 dikali 20, karena r pangkat 2 maka 20 kali 20, hasilnya itu 1256 cm pangkat 2. Jadi luas lingkaran yang didapat adalah 1256 cm pangkat 2. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Di sini soalnya sebuah taman berbentuk lingkaran yang dimana diameternya itu 28 meter. Nah, ditanya berapakah luas dari taman tersebut. Nah, pembahasannya dimana rumus lingkaran atau rumus mencari luas lingkaran itu ya pasti pi r pangkat 2. Di sini kita gunakan untuk nilai pi-nya itu 22/7 kali 14 hasilnya 616 meter pangkat 2. Jadi luas taman itu adalah 616 meter pangkat 2. Selanjutnya di sini ada materi mengenai hubungan sudut pusat lingkaran dengan panjang busur dan luas juring. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah gambar dengan 2 jari-jari dan sudut pusatnya itu alfa. Ternyata sudut pusat per sudut satu putaran itu sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Maksudnya di sini alfa dibanding sudut satu putaran penuh atau 360 derajat itu sama saja dengan panjang busur AB dengan keliling lingkaran seluruhnya. Sehingga kita di sini bisa mencari panjang busur, di mana alfa per 360 dikalikan dengan keliling lingkaran, atau dapat ditulis dengan panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 dikali K atau keliling. Nah, ternyata pula jika sudut pusat ini dibandingkan dengan sudut satu putaran, itu dia sebanding dengan luas juring dibanding dengan luas lingkaran seluruhnya. Sehingga jika kita mencari luas juringnya, itu bisa dengan alfa per 360 kali dengan luas lingkaran. Masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada sebuah lingkaran
sudut pusatnya itu 120 derajat. Nah, di sini soalnya yaitu jika jari-jari di samping adalah 21 cm, maka hitunglah panjang busur PQ dan luas juring POQ. Nah, langsung kita jawab saja. Yang pertama, untuk panjang busur dari PQ. Panjang busur bisa dicari dengan cara alfa per 360 dikalikan dengan K. Di sini alfa ini adalah 120 derajat. 120 per 360 dikali K. K itu adalah keliling dari lingkaran, sama saja dengan 2 pi r. Berarti 120 per 360 dikalikan dengan 2 kali 22 per 7 dikalikan dengan 21 mendapatkan hasil 44 cm. Jadi panjang busur PQ ini itu adalah 44 cm. Selanjutnya untuk yang bagian B, mencari luas juring. Nah, luas juring ini bisa dicari dengan alfa per 360 dikali L. Nah, L di sini itu adalah luas lingkaran. Jadi, kita hitung menjadi alfa per 360 dikali pi r kuadrat. Maka 120 per 360 dikali 22 per 7 kali 21 kali 21. Hasilnya akan mendapatkan 462 cm kuadrat. Jadi, luas juring dari POQ itu sama dengan 462 cm kuadrat. Contoh selanjutnya yaitu pada gambar berikut ini luas lingkaran adalah 48 cm kuadrat. Nah, berapakah luas juring AOB? Penyelesaian. Di sini ada sudut AOB per 360 derajat itu sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran, di mana sudut dari AOB ini adalah 135 derajat. Maka 135 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per 48. Maka luas juring AOB itu sama dengan 135 derajat per 360 derajat dikali 48, sehingga menghasilkan luas juring dari AOB ini adalah 18 cm kuadrat. Contoh selanjutnya mengenai hubungan sudut pusat lingkaran dan luas juring, yaitu di sini ada suatu gambar di mana luas juring AOB ini adalah 231 cm pangkat 2 dan besar sudut AOB ini adalah 60 derajat. Nah, kita bisa lihat gambar dari buah lingkaran AOB ini, di mana ada sudut 60 derajat. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, penyelesaiannya sudut AOB itu sudut AOB per 360 sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran, di mana sudut AOB ini kan 60 derajat. Jadi per 360 derajat sama dengan 231 per pi r pangkat 2 karena luas dari lingkaran pi r pangkat 2. Nah, menghasilkan 1/6 60 derajat per 360 itu menghasilkan 1/6 sama dengan 231 per 22 per 7 kali r pangkat 2. Di sini kita menggunakan nilai pi 22 per 7 sehingga menghasilkan 1/6 kali 22 per 7 dikali r pangkat 2 sama dengan 231, di mana 22 per 42 kali r pangkat 2 itu sama dengan 231. Maka r pangkat 2 sama dengan 231 kali 42 per 22, sehingga r
menghasilkan ataupun hasil dari R, nilai dari R itu 21 cm. Sehingga panjang jari-jari lingkaran yang didapatkan dari luas juring di atas ataupun penyelesaiannya itu panjang jari-jari lingkarannya sama dengan 21 cm. Selanjutnya untuk keliling lingkaran, dimana untuk mencari keliling lingkaran sudah kita ketahui bersama bahwa keliling lingkaran itu bisa kita cari dengan 2 kali PR. Maka 2 kali di sini kita menggunakan nilai Pi 22/7, jadi 2 kali 22/7 dikali 21 menghasilkan 132 cm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang jari-jari dan keliling lingkaran yang kita dapatkan yaitu di mana panjang jari-jari 21 cm dan untuk keliling lingkaran itu 132 cm. Lanjut untuk contoh dari keliling lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, dimana untuk mencari keliling lingkaran itu adalah 2 kali PR, maka keliling sama dengan 2 kali 22/7 kali 14. Di sini kita menggunakan nilai 22/7 untuk nilai pi-nya karena 14 ini ataupun jari-jarinya ini merupakan kelipatan 7. Sehingga menghasilkan keliling sama dengan 2 kali 22 kali 2. Dan keliling lingkaran sama dengan 88 cm. Yang kedua, soal yang kedua yaitu keliling sebuah lingkaran diketahui 314 cm. Hitunglah diameter lingkaran tersebut. Nah, jadi di sini sudah diketahui bahwa keliling dari lingkaran itu dia 314 cm. Karena diameter yang ditanya, maka diameter sama dengan keliling per pi. Nah, di sini untuk nilai pi-nya kita menggunakan nilai pi 3,14. Jadi diameter sama dengan 314 per 3,14. Hasilnya itu 100. Jadi diameter dari lingkaran tersebut adalah 100 cm. Lanjut untuk contoh soal mengenai luas lingkaran, di mana yang pertama sebuah lingkaran mempunyai luas 314 cm². Berapakah jari-jari tersebut? Nah, di sini ada rumus luas lingkaran, di mana rumus dari luas lingkaran itu sama dengan pi kali r pangkat 2. Di mana luas dari lingkaran ini sudah diketahui yaitu 314. Maka sama dengan nilai pi di sini kita gunakan untuk 3,14 kali r pangkat 2. Kita pindah ruas, maka r pangkat 2 sama dengan 314 per 3,14. R pangkat 2 atau jari-jari itu sama dengan 100. Karena R pangkat 2 ini sama saja, sama halnya dia R kali R, maka perkalian yang berapa? Yang menghasilkan 100 di 10. Jadi 10 kali 10 kan 100, maka jari-jarinya itu adalah 10. Maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, di sini untuk mencari luas lingkaran, jadi kita pakai rumus L sama dengan pi r pangkat 2. Tapi di sini belum diketahui berapa jari-jarinya. Jadi kita cari dulu untuk jari-jari daripada lingkaran. Di sini kita menggunakan rumus dari keliling dulu, di mana keliling itu kan sama dengan 2 kali pi r. Maka jari-jari itu sama dengan k per 2 kali pi. Maka jari-jari itu sama dengan, karena kelilingnya itu 44, maka 44 per 2 kali 22/7. Di mana jari-jari itu sama dengan 44 per 44/7.
44/44/7 kan sama halnya 44 dibagi 44/7. Agar lebih mudah, kita jadikan pembagian ini menjadi perkalian. Jadi ketika dia jadi perkalian, maka akan penyebut itu akan jadi pembilang dan pembilang akan menjadi penyebut. Sehingga jari-jari sama dengan 44 kali 7/44. Hasilnya jari-jari itu adalah 7. Jadi nilai dari jari-jari lingkaran itu adalah 7 cm. Nah, karena jari-jarinya sudah diketahui, maka dengan ini kita langsung tentukan untuk luas lingkarannya. Jadi luas lingkaran L sama dengan PR pangkat 2. Jadi luas sama dengan, di sini kita pakai nilai P-nya itu 22/7 dikali R pangkat 2 itu kan 7. Jadi 7 kali 7. Sehingga hasil akhirnya itu luas itu sama dengan 22 kali 7. Itu dapatkan luas dari lingkaran 154. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 154 cm kuadrat. Terakhir di sini ada 2 soal latihan mengenai keliling dan juga luas daripada lingkaran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.